イスフラワー。ゴブゴブゴブリンジェネラルデプデプデプデプエルコントル。侵食された守護獣様とのバトルになる可能性も。また何か不穏なことを企ててないか？我が名はムクーシンと申す。お主に伝えるのは不義理じゃ。開けるぞ。Berlatar di sebuah rumah yang terletak jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemuda bernama Mihara Ryo yang baru terbangun dan melihat dua buku beserta sebuah belati di atas meja. Sekeluarnya dia dari rumah, pemuda ini langsung mencoba sesuatu. 水よ来たれ。Siapakah Ryo sebenarnya? Di manakah dia berada saat ini? Dan kenapa dia bisa menggunakan sihir? Tenang aja, karena Mizusokusei no Mahotsukai baru aja dimulai. Scene mundur menampilkan Ryo yang dihampiri oleh seorang pria di dalam suatu dimensi. Si pria mengaku senang karena sudah sangat lama sejak terakhir kali dia kedatangan tamu seperti ini. Setelah itu, Ryo diberitahu bahwa dirinya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, Ryo pun bertanya apakah dia adalah seorang dewa. Sosok itu pun meralatnya, yang mana dirinya ini bukanlah seorang dewa, melainkan seorang malaikat. Usai diberitahu dia akan direinkarnasikan, Ryo bertanya apa tujuannya di dunia barunya nanti. Sang malaikat pun membebaskannya untuk hidup sesukanya karena nggak ada satupun agenda yang diturunkan padanya. Tanpa pikir panjang, Ryo memilih untuk hidup dengan santai. Si malaikat lalu memberitahukan bahwa dunia barunya nanti itu bernama Pi. Sebuah dunia yang dipenuhi oleh sihir dan hampir separuh umat manusia di sana bisa menggunakan sihir. Adapun sihir yang paling cocok dengannya ialah Mizusokusei, alias sihir air. 家ととりあえず2ヶ月分の食料は準備しておきます。氷の貯蔵庫。これも魔法ってことかな。 Setelah melihat-lihat kedua buku berjudul Ensiklopedia Monster edisi Newbie dan Ensiklopedia Flora, Ryo baru sadar dia secara otomatis bisa memahami tulisan dunia ini meski belum pernah mempelajarinya. Ryo lalu keluar untuk mencoba sihir airnya sekali lagi. Water! 水! イメージさえすれば口に出す必要はないんですね。 Selepas memahami konsep penggunaan sihir di dunia itu, nampak Ryo yang kesulitan membuat api. Sebagai pengguna sihir air tentu saja itu akan sangat sulit dilakukan. Akan tetapi, dia tak kehabisan akal dan memanfaatkan prinsip kerja air yang membeku. Meski awalnya kesulitan, namun berkat pengetahuan dan imajinasinya, pada akhirnya Ryo berhasil melakukannya. 勝因はズバリ水素結合です。やったー! Di malam harinya, Ryo terlihat berendam air hangat yang diciptakannya dengan penerapan yang bertolak belakang dari penciptaan es tadi. Di keesokan harinya, Ryo yang tahu makanan di penyimpanannya cuma untuk 2 bulan saja, memutuskan untuk berlatih dulu sebelum berburu ke dalam hutan. Di tengah latihannya, Ryo yang merasa water ball memiliki daya serang yang sangat lemah, berniat untuk mencoba sesuatu berlandaskan konsep penggunaan sihir yang bergantung pada imajinasi sang pengguna. ウォータージェットを出せばいいじゃない。対象を削る。細い高速の水を発射する。なイメージを描く。ダ
タージェット少しは形になってきましたね。 Beberapa hari kemudian, Ryo mulai berlatih sihir es juga agar dia bisa menggunakan sihir icicle lens impiannya. Berhubung menciptakan es lebih sulit daripada air, dia harus berlatih ekstra sampai terbiasa. アイシクルランス生成スピードも飛距離も難あり。このままでは実戦で使うのは無理ですね。やはり反復練習しかないか。 Latihan yang terlalu keras membuatnya lemas kehabisan mananya. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Nampak Ryo yang akhirnya berhasil menciptakan es secara instan. Merasa udah cukup, Ryo memutuskan untuk mulai berburu bermodalkan tombak seadanya. Singkat waktu, setelah mengeksplorasi beberapa lokasi di hutan itu, nampak dia yang mengambil sebuah batu kuarsa yang nantinya mau digunakannya untuk menciptakan api pas malam hari. Di tengah Ryo yang masih mencari tanaman obat, di sini dia dibuat amat sangat terkejut melihat seekor laser boar di belakangnya. Saking takutnya, kakinya seolah tak bisa digerakkan sama sekali. Beruntungnya aja, sesaat sebelum monster itu mengenainya, Ryo teringat sesuatu yang membuatnya bisa bergerak dan menghindarinya. Situasi yang belum tenang mendesaknya untuk berpikir dengan cepat. Di saat si laser boar yang nampak akan menyerang sekali lagi, dengan cerdiknya Ryo memanfaatkan sihir esnya untuk mengalahkan monster itu. アイスバーンアイシクルランス16勝った。 Sekembalinya ke rumah, dirinya dibuat terkejut mengetahui laser boar ternyata adalah jenis terlemah di antara para monster edisi newbie lainnya. Setelahnya, Ryo juga memeriksa 2 halaman terakhir yang merupakan edisi khusus. Ada 2 sosok yang wajib diwaspadainya. Yang pertama ialah naga dan yang kedua ialah Akuma. Kedua makhluk itu sama-sama berbahaya dan akan sangat sulit untuk kabur dari amarah mereka. Besoknya, Ryo yang baru menjelajah beberapa menit sudah kedatangan tamu tak diundang. Tidak seperti laser boar yang masih bisa dihadapi di darat, Assassin Hawk ini bisa terbang bahkan menyerang dengan angin dari jauh. Setelah terus menghindarinya, akhirnya Ryo kepikiran sebuah ide untuk menjatuhkannya. Dan... Nice! Seperginya burung itu, Ryo amat sangat lega dibuatnya. Namun, karena Baiwan tadi juga, dia jadi lupa arah pulang. Di tengah penyusuran jalan, tak disengaja Ryo sampai di tempat di mana terdapat sesosok dulahan bersama kudanya. Scene lalu menampilkan beberapa hari kemudian. Entah bagaimana Ryo berhasil kembali pasca bertemu sesosok dulahan. Bahkan ia mulai bisa menghadapi monster dengan tenang, sihir esnya meningkat, hingga kekuatan sihir airnya yang udah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Di malam harinya, nampak Ryo yang kembali ke lokasi dulahan untuk beradu pedang. Dilihat dari situasi mereka, sepertinya dulahan itu bukanlah monster jahat sama sekali, karena sejak pertemuan pertama mereka, hampir setiap hari Ryo datang untuk berlatih dengannya. Gak lama kemudian, dulahan itu nampak menggunakan sihir es untuk menciptakan sebuah pedang sihir yang langsung disodorkan ke arahnya. Melihat hal itu, Ryo merasa si dulahan ini ingin dirinya bisa menguasai teknik tersebut. Fantasi. Beberapa waktu kemudian, nampak sang Assassin Hawk yang telah berevolusi kembali untuk sekedar membalas dendam. Dan untuk kesekian kalinya, Ryo selalu bisa melewati rintangan di hadapannya, mau sesulit apapun tantangannya.
Setumbangnya si monster, Ryo mendekatinya untuk menghormati keseriusan monster itu untuk membalas dendam. Meski tahu Assassin Hawk itu masih gak terima atas kekalahannya, namun Ryo yang juga telah berlatih sangat keras, merasa si monster harus bisa menerimanya. Usai berterima kasih padanya karena telah membuatnya berkembang, pada akhirnya sang Assassin Hawk menghembuskan napas terakhirnya. Di sepanjang jalan pulang, Ryo dibuat sangat merinding mendapati seekor naga merah yang mendatangi dirinya. Bersyukurnya di sini, naga itu tidaklah jahat bahkan mau berkomunikasi lewat telepatinya. Adapun tujuan naga itu mendatanginya ialah untuk menanyakan Assassin Hawk yang telah berevolusi. Mengira monster tadi adalah anak buahnya atau sejenisnya, Ryo pun meminta maaf karena dia telah menghabisinya. Bukannya marah, naga itu justru terkesan dan memujinya. Berkat naga ini juga, Ryo dan kita semua bisa tahu bahwa pedang yang diberikan oleh si Dullahan rupa-rupanya bukan pedang sembarangan. Pedang itu ternyata adalah pedang sang Raja Elf. Jika sosok itu sampai memberikannya, Ryo pastinya telah melakukan sesuatu yang sampai bisa mendapatkan kebaikannya. いくつか聞きたいことがあるのですが。呼び出されてしまったわい。 Sebelum berpisah, Ryo sempat menanyakan namanya. Lewin, itulah nama dari naga yang satu ini. Setelah Lewin pergi dari sana, Ryo masih tak menyangka dirinya habis berbincang dengan seekor naga. Di saat yang bersamaan, sang malaikat baru menyadari sebuah fakta terkait kemampuan atau lebih tepatnya, sifat tersembunyinya si Ryo. Bahkan, untuk seorang malaikat sepertinya saja, dia nggak paham kok bisa manusia seperti Ryo bisa sampai memilikinya. 私が初めて転生に関わった彼女以来1万年ぶりですね。不老ですか。 Keesokan harinya, Ryo yang ingin hunting ikan di laut tadi sengaja menemukan kapal yang terdampar di pesisir pantai. Di antara korban jiwa di sana, bersyukurnya masih ada satu orang yang selamat. Sebangunnya pria tadi, dirinya yang masih terkejut karena masih hidup, mencoba mencari tahu siapakah yang telah menyelamatkannya. ああ、起きたんですね。助かってよかったです。どういうことだ。全く気配を感じなかった。 Mengesampingkan soal sang penyelamat yang gak pakai baju layak, pria bernama Abel ini berterima kasih karena Ryo telah menyelamatkan hidupnya. Ryo pun gak masalah dan menyayangkan yang selamat di kapal itu hanya Abel seorang. Setelah memberitahu orang-orang di kapal selain dirinya adalah penyeludup barang, suara perut Abel membuat Ryo mengajaknya untuk makan bersama. Di tengah makan, Abel terkejut mendengar Ryo yang gak punya baju sama sekali. Dalam hati ia menduga Ryo tak punya uang untuk membelinya. Yang padahal dia gak bisa beli karena gak ada pemukiman di sekitar sini. Abel lalu menanyakan soal belati di sebelahnya yang digunakan untuk berburu. Tentu saja bukan, karena itu ia gunakan hanya untuk memotong daging. 水よ、生まれいでよ。水属性の魔法使いなんです。 Singkat waktu, Abel yang ingin memastikan sesuatu meminta Ryo untuk membawanya ke kapalnya. Sebelum mereka sampai di sana, Abel menanyakan tentang tongkat sihirnya Ryo. Mendengar dia nggak punya tongkat, Abel kembali menyesal karena masih mengira Ryo itu miskin dan nggak mampu membelinya. Dugaan tersebut membuatnya berniat melindunginya dengan alasan ia tak ingin terus mendapat pertolongan darinya. Setibanya di pantai, semua korban jiwa sebelumnya nampak sudah hilang dari sana. Dilihat dari situasi yang ada, kemungkinan mereka ditarik masuk ke dalam laut. Selepas memeriksa penjuru puing-puing kapal, sayangnya apa yang dicari oleh Abel tak dapat ditemukan. Ryo lalu menanyakan rencana Abel berikutnya. Abel yang berniat menemui teman-temannya di kota Lun
diberitahu bahwa jika dia hanyut dari selatan, maka kemungkinan dia hanya perlu pergi ke arah utara. つまり亮に助けてもらえなかったら俺もそうなっていたということか。やっぱりアベルさんは運がいいですね。亮も一緒に行かないか。依頼だ。正直右も左もわからない。だから道案内を頼みたい。どうだろうか。 Tertarik dengan wilayah luar, Rio pun akhirnya mengiyakan permintaan Abel barusan. Berhubung ada beberapa hal yang harus diurus sebelum pergi, ia memintanya untuk berangkat besok pagi. Setibanya di rumah lagi, Abel heran ketika Rio yang mengaku harus menemui seseorang di tengah malam. Karena sebelumnya Rio sempat bilang gak ada pemukiman di sekitar sana, Abel jadi mengira Rio ingin pamitan ke arwah orang yang berharga baginya. Yang padahal nih ya, Rio ingin pamitan sekalian berterima kasih ke Dulahan yang selama ini telah melatihnya. Sebagai hadiah perpisahan, ia berniat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Selesai melakukan pelatihan terakhir, nampak sang Dulahan yang memberikan hadiah perpisahan ke Rio. Keesokan paginya, nampak Rio dan Abel yang akan berangkat ke kota Lun. Dan inilah momen di mana Rio akan pergi dari rumah pertamanya di Isekai setelah sekian lama. Baru beberapa menit pergi, keduanya sudah dihadang oleh seekor monster. Dan... GG, lumayan lah ya, lumayan. Abel yang gak tahu soal teknik berpedang dijelaskan oleh Abel bahwa itu adalah salah satu teknik khusus para pendekar pedang. Gak lama berselang, mereka memutuskan untuk mundur ke arah hutan begitu melihat dua lizardmen di area rawa. Tapi sayangnya, sihir deteksi Rio merasakan sekumpulan lizardmen yang terlanjur menyadari mereka dan langsung menyerbu dalam jumlah besar. Tahu ini akan sangat sulit, Rio akan ikut bertarung dengan sihirnya. Sampai akhirnya... Selesai membereskan semua lizardmen, Abel masih penasaran tidak hanya karena Rio yang bisa pakai sihir tanpa tongkat, tapi juga teknik sihirnya yang tak biasa baginya. Karena dulu temennya yang seorang mage angin pernah mengatakan seorang mage hanya bisa melakukan single target. Dan multi-target adalah hal yang sangat mustahil. Selain itu, rapalan sihir Rio juga tidak seperti mage pada umumnya. 前に水を用意してくれた時の詠唱は水よ生まれいでよじゃなかったか。そうでしたか。アベルの気のせいじゃないですか。 Singkat cerita, Rio yang mengaku baru pertama kali melihat uang membuat Abel merasa terkejut sekaligus iba mendengarnya. Nah, di saat Abel yang menjelaskan tentang 3 negara tengah yang memiliki mata uang yang berbeda tapi punya nilai yang sama, Rio ternyata tipikal orang yang mementingkan sebuah nama. Di mana dari 3 negara tengah, yakni Kerajaan Nightly, Kekaisaran Debuhi, dan Negara Federasi Handalu, hanya Debuhi sajalah yang dianggap jelek namanya. 名前がかっこ悪い。 亮の価値基準だとそこが重要なんだな。僕はデブヒ国民ですとか言いたくないですよ。デブヒはない。ありえない。 Setelah itu, nampak mereka berdua yang diserang oleh sekumpulan batu. Abel yang melihat batu-batu itu pun menduga mereka telah memasuki sarang golem tanah. Mendengar hal itu, Rio heran karena sejak dulu dia mengira golem itu selalu memiliki tangan dan juga kaki. Abel kemudian maju untuk mencoba menyerang salah satu golem di sana. Setelah Abel gagal karena golem-golem itu bisa beregenerasi, kini giliran Riola yang berniat mencoba sesuatu dengan sihirnya. Ice Wall, Justo! 質量兵器って怖い。
Selesai membereskan semua golem di sana, fokus mereka tertuju pada batu sihir salah satu golem yang jika dilihat dari kepekatannya, bisa dipastikan para golem itu telah menghabisi cukup banyak monster di wilayah ini. Sayang meskipun batu sihir itu bisa dijual mahal, tapi hanya satu batu sajalah yang bisa mereka bawa. Sedangkan yang lainnya, ya, penyet gara-gara batu es raksasa. Beberapa saat kemudian, Rio dan Abel terlihat sedang mengintai seekor behemoth yang nampak akan diserang oleh sekawanan Wyvern. Berbeda dengan Abel yang mengira para Wyvern akan menang, Rio merasa behemoth tak akan mungkin kalah semudah itu. 今のはおそらく魔法無効化です。 Malamnya, Rio masih berharap ronde kedua Behemoth akan melawan si Abel. Jelas itu akan sangat gila, karena mustahil seorang manusia sepertinya akan menang dari bencana berjalan seperti itu. Nah, di saat mereka yang tengah membahas soal dungeon, Rio jadi sangat bersemangat dan mengaku sangat ingin memasukinya suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Abel pun ngasih tahu satu-satunya dungeon negara tengah ada di kota Lun. Selain itu, Abel juga ngasih tahu tentang elf dan juga dwarf, di mana di kota Lun sendiri terdapat beberapa dwarf dan hanya ada satu elf. エルフの方はルンの町にいるのは多分一人だけだ。なるほど、そっちもイメージ通りですね。だからどんなイメージだよ。 Singkat waktu, mendengar Rio yang tahu ada peradaban di balik pegunungan ini, sontak hal itu membuat Abel menanyakan dari mana dia tahu tentang hal tersebut. Mengingat dia taunya dari Lewin sang naga bijak, jelas Rio tak bisa memberitahunya sama sekali. あ、大陸。ここは東西と南の三方を海で囲まれ、北は山脈が亜大陸に蓋をしている感じじゃ。そのために北にある人間の居住権から人間たちがやってくることはない。 Setibanya mereka di jalan celah pegunungan, tiba-tiba mereka dicegat oleh seekor Griffon dengan aura yang sangat mengerikan. Di tengah Abel yang mematung saking ketakutannya, Rio menyadarkannya begitu ia melemparkan sebuah daging ke arah Griffon itu. Setelah memberikan biaya masuk, keduanya bersyukur karena masih bisa hidup. Karena jika sampai mereka melawannya, bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Berkat ucapan Abel, kita jadi tahu bahwa sudah ratusan tahun lamanya sejak manusia melihat seekor behemoth dan juga Griffon. Dirinya merasa daerah ini sangatlah aneh baginya. Satu-satunya kemungkinan yang membuat kedua bencana tadi tak menyerang pemukiman manusia hanyalah pegunungan utara ini saja. Mendengar hal itu, Rio teringat gerombolan Wyvern yang menyerang Behemoth tadi berasal dari langit utara juga. Dan bener aja, gak jauh dari tempat mereka, nampak dua Wyvern yang sedang mukbang seekor monster. Meski awalnya Abel gak ingin melawan karena butuh setidaknya 20 petualang elit untuk menghadapinya, tapi karena Rio yang memikirkan sebuah taktik agar mereka tetap di tanah, pada akhirnya Abel terpaksa mengikuti rencana Rio. Abel! Usai meluting batu sihir mereka, Abel tak menyangka dia bisa mengalahkan banyak Wyvern seperti itu. Di saat mereka yang mau melanjutkan perjalanan, gerombolan Wyvern lainnya nampak datang, dan hal tersebut sontak langsung membuat darah Abel mendidih saking bersemangatnya. Scene pun berlanjut menampilkan Rio dan Abel yang baru melewati pegunungan es. Berkat serbuan para Wyvern sebelumnya, keduanya jadi punya banyak sekali batu sihir yang bisa dijual mahal. Di saat Abel yang masih mengira-ngira lokasi mereka saat ini, Rio pun jadi panik karena mengira mereka berdua tengah berada di wilayah Kekaisaran Debuhi. Abel pun meluruskan kekaisaran itu masih berada di utara dari kerajaannya.
Melihat Rio yang sangat bersyukur, Abel jadi mempertanyakan kenapa dia sampai sebenci itu pada kekaisaran. 僕が嫌っているのは帝国の名前です。ああ、そうだったな。 Gak lama kemudian, berkat Rio yang sadar jalan utama yang mengarah ke barat laut, Abel jadi menyadari sesuatu tentang pegunungan yang baru mereka lewati. Mengesampingkan hal itu, Abel ngasih tahu mereka tinggal mengikuti jalan utama agar bisa sampai ke kota Kiradea. しかし、ゆっくり休みたいのは同意見だな。あと、カイラディにはおすすめの食べ物があるんだ。それはますます楽しみです。 Setibanya di penginapan kota Kiradea, Rio dijelaskan tentang guild petualang, di mana kartu guild bisa digunakan bukan hanya sebagai free pass ke kota-kota di kerajaan, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi dengan harga yang sesuai. 素材の多くは錬金術でもやらなきゃ使い道がないからな。錬金術 Gak lama berselang, makanan mereka akhirnya tiba. Dan alangkah terkejutnya Rio melihat kare yang tadi sangka-sangka ada di isekai. Saking gak percayanya, Rio sampai mengamatinya dari dekat, sembari bergumam tentang kare yang biasanya dimakan setelah MC isekai berhasil menumpas Raja Iblis atau sejenisnya. Gak pakai lama, ia langsung menyantap kare itu dengan sangat lahapnya. 気に入ったのならおかわりしてもいいぞ。 Kok tiba-tiba gua jadi ikutan lapar ya? Makan siang coba bikin kare apa ya? Sesaat setelah piring pertama habis, Rio langsung order piring keduanya. Dirinya pun jadi tambah senang begitu tahu kare ini juga ada di kota tujuan mereka nanti. Keesokan paginya, nampak keduanya yang melanjutkan perjalanan, sembari Rio yang masih menggerutu soal Abel yang tidak memberitahunya tentang kare. Se. Puan jarimu iki rek. Ojo ditiru ya rek, rapi iki. Good job. Sebagai gantinya, Rio memintanya untuk memberikan semua informasi tentang makanan manis di kota Lun. まあ、考えておく。 Setelah melalui banyak sekali daerah, akhirnya mereka berdua tiba di wilayah kota Lun. BTW nih ya, sumpah, ini kayak lukisan banget grafisnya cuy. Keren banget sumpah. Sesampainya di depan gerbang, nampak penjaga gerbang yang terkejut sekaligus bersyukur melihat Abel yang masih selamat. Mendengar Rio yang telah menyelamatkannya, sontak hal itu membuat si penjaga yang punya nama Nimuru ini senang dan berterima kasih padanya. Setelah membayar biaya masuk sementara, keduanya berniat langsung pergi ke guild petualang. Tapi sebelum itu, Abel ngasih tahu dia ingin menjadi penjamin Rio pas kenaikan rank petualangnya nanti. Di mana jika seseorang dijamin oleh petualang rank B ke atas, maka orang tersebut bisa memulai dari rank E atau D dan bukannya dari rank F. Dengan begitu Rio jadi bisa mengambil quest tinggi dengan hadiah yang pastinya juga sama tingginya. Setibanya di guild, nampak resepsionis bernama Nina beserta semua orang di dalam sana langsung dibuat terkejut bahagia melihat Abel yang masih selamat. Dalam sekejap mata dia langsung ditelan oleh kerumunan orang-orang yang bahagia melihat kepulangannya. Rio yang gak ingin ganggu pun mutusin buat keluar. Dan tadi sengaja bertemu dengan satu sosok yang kedepannya akan membuat para jomblis nangis di pojokan. それは妖精王のとても良いものをまとっていると思ってな。君は面白い存在だな。すまない、急ぐんだった。それじゃあまたどこかで。 Di tengah Rio yang masih tertegun dengan ucapan serta kecantikan gadis elf tadi, Abel datang mencari untuk memperkenalkannya pada semua orang. Berkat jasanya dalam menyelamatkan Abel, semua orang serentak berterima kasih padanya. Setelah itu nampak Abel yang ingin mendaftarkan Rio dan menjadi penjamin agar dirinya bisa mencapai rank D. Sekalipun Abel yang telah merekomendasikannya, tapi Nina tetap memberitahukan mereka membutuhkan bukti untuk melakukannya. Tentu Abel gak masalah dong ya, dan sekalian juga minta dipertemukan dengan sang guild master. なんだとよかった。
Singkat cerita, setelah Guildmaster bernama Hook McGrath ini berterima kasih pada Rio, nampak ia yang dikejutkan oleh semua batu sihir yang ditunjukkan oleh Abel. Melihat ukuran dan kepekatan warna semua batu itu, jelas sebagai seorang veteran Pak Hook bisa tahu semua ini adalah batu sihir Wyvern. Dilihat dari jumlahnya aja, beliau langsung panik takut jika gerombolan monster bengis itu akan menghancurkan kerajaan mereka. Kekhawatiran itu pun langsung dipatahkan oleh Abel yang memberitahunya bahwa mereka berdua telah memburu semua Wyvern di area selatan dari pegunungan Jahanam. Dan ternyata ekspresi terkejutnya Abel sebelumnya itu karena dirinya tak menyangka berhasil keluar hidup-hidup dari wilayah yang dianggap amat sangat berbahaya bagi semua petualang. Berkat hal itulah Pak Hook jadi tidak meragukan kekuatan Rio dan akan menaikkan ranknya sesuai permintaan Abel. 皆さん待ってください。まだお話中で。よかった。デジャブ。お帰りなさい。 Gak lama berselang, nampak parti pedang merahnya Abel yang datang untuk memastikan keselamatan ketua mereka. Melihat hal itu, Rio pun diminta Pak Hook untuk melanjutkan pendaftarannya di ruangan lain. Tapi sebelum dia pergi dari sana, Abel mengajaknya pergi ke suatu tempat setelah pendaftarannya selesai nanti. Sin lalu menampilkan Pak Hook yang ngasih tahu parti Abel adalah parti paling terkenal dan juga berbakat di kota ini. Di saat Rio yang masih gak enak jika langsung lompat ke rank D begitu aja, Pak Hook pun menjelaskan bahwa dirinya sangat mengetahui seberapa kuatnya sosok Abel. Maka dari itu ia yakin Abel takkan mungkin bisa melawan Wyvern apalagi yang jumlahnya sampai lusinan. Dengan kata lain, Pak Hook menyadari semua itu pasti berkat adanya Rio di sampingnya. 体も結構鍛えてるな。 Setelah Nina masuk membawa kelengkapan pendaftaran, nampak Rio yang ditanyai beberapa hal sebelum membuat kartunya. Mulai dari nama, kelas, hingga elemen utamanya. Rio juga ditawari untuk tinggal sementara di asrama Guild selama 300 hari. Selain itu, dia juga ditawari kuliah dungeon yang akan diadakan lusa nanti. Mumpung gratis, jelas Rio langsung mengiyakan tawaran tersebut. Tapi di saat dia yang diberitahu tentang jamnya, sontak Rio seolah terkejut mendengarnya. Selesai wawancara, akhirnya kartu petualang Rio selesai dibuat. どうぞ。これがりょうさんのギルドカードとなります。冒険者登録は終わりました。 Sekeluarnya Rio dan Nina, nampak Pak Hook yang masih sangat lega dan amat sangat berterima kasih pada Rio karena telah mengeluarkannya dari masalah besar yang mungkin akan terjadi. Dirinya kemudian baru ingat harus melaporkan keselamatan Abel secepat mungkin. Sin kemudian beralih ke Rio yang mau diantarkan membeli baju dan juga tongkat sihir. Mendengar hal itu, Rio pun langsung mempertanyakan kegunaan tongkat sihir karena dirinya aja nggak membutuhkan itu sama sekali. Selain itu, dirinya juga seringkali menggunakan pedang untuk jarak dekat. Mendengar hal tersebut sontak membuat Abel terkejut dan penasaran karena Rio yang tak terlihat memiliki pedang sama sekali. これですよ。いや、それはナイフ。いや、剣なのか。それよりアベルに聞きたいことがあります。実は根本的なことをいろいろ知らないことに気づきました。 Selesai berbelanja dan mendapat sejumlah informasi dasar dari Abel, terungkaplah hal yang cukup menarik. Di mana ternyata tidak hanya waktu dunia ini yang sama dengan bumi, tapi juga besaran pengukuran turut memakai sentimeter. Selain itu, ada juga menara jam dan juga kare. Rio merasa ini semua bukan sekedar kebetulan semata. Satu-satunya dugaan yang memungkinkan ialah pasti ada orang reinkarnasi selain dirinya yang membuat semua perubahan di dunia ini. Setelah Abel keluar dari toko, tujuan mereka selanjutnya ialah guild untuk merayakan keselamatan Abel, juga penyambutan Rio sebagai penyelamat hidupnya. 無事に帰ってきたアベルと 命の恩人の料理。 Setelah berpesta semalam suntuk, nampak Rio yang diantar Nina ke asrama guild. Di dalam Rio terlihat memiliki dua teman sekamar yang bernama Nils dan juga Eto.
Dilihat dari ekspresinya aja, kita semua bisa tahu Nils sepertinya menyukai Nina. Iya, emang cukup kawaii sih ya, tapi lebih kawaii gadis elf tadi gak sih? Selain itu, ada satu orang lagi yang akan menjadi teman sekamar mereka, di mana pria bernama Amon ini masihlah berumur 16 tahun dan habis kehilangan seluruh anggota keluarganya. Hal tersebut membawanya ke kota ini untuk jadi seorang petualang. Nina lalu ngasih tahu si Amon ini juga akan kuliah dungeon sama seperti Rio. そんなのあるわけないじゃない。分厚いアイスボールを空中に生成してそこから落とすなんて。 Sementara itu, nampak Rin yang menolak untuk percaya semua hal yang diceritakan oleh Abel tentang kekuatan Rio. Semua hal itu sangatlah bertentangan dengan logika dasar sihir di dunia ini. Lia pun mencoba menenangkan bestinya dan memberitahu meski mencoba menolak percaya, tapi itulah apa yang dilihat oleh Abel. Gak cuma itu aja, rasa tidak percaya Rin juga membuat kita semua jadi tahu bahwa ternyata kulit Wyvern itu seharusnya tidak bisa ditembus oleh sihir karena mereka memiliki perlindungan angin yang membuat mereka bisa mementalkan semua serangan sihir. Lia lalu menerangkan satu-satunya orang yang mampu melakukan itu hanyalah mage ledakan yang sering pingsan. Kok kayak kenal ya? これが人類最大威力の攻撃手段。これこそが究極の攻撃魔法。エクスプロージョン。 Biarpun semua itu sangat sulit dipercaya, tapi jika apa yang dikatakan oleh Abel benar adanya, maka kekuatan Rio pastilah di luar akal sehat manusia. Semisal dia malah menjadi musuh dan berpihak pada kekaisaran, bisa-bisa kerajaan mereka akan luluh lantah tak bersisa. Mendengar hal itu, Abel pun 1000% yakin Rio tak akan mungkin berpihak pada kekaisaran. 帝国の名前がデブヒ帝国だからだ。はい。理解できないよな。俺もだ。 Beberapa hari kemudian, kuliah dungeon memasuki hari terakhirnya. Setelah mempelajari materi minimalnya, para peserta akan menjelajah dungeon siang nanti. Di saat si dosen dungeon yang membuka sesi tanya jawab, langsunglah Rio menanyakan apakah dungeon Kotalun ini memiliki alat teleportasi ke lantai yang telah terselesaikan. Sang dosen pun kagum karena Rio yang tahu banyak tentang hal itu. Tapi sayangnya, biarpun beberapa dungeon di negara barat sana memilikinya, dungeon di Kotalun tidak memilikinya. Amon sendiri pun terkejut karena Rio yang mengetahui hal-hal yang sangat luar biasa seperti itu. Di siang harinya, nampak Rio dan para peserta yang dijelaskan bahwa dungeon Kotalun berada di tengah-tengah kota. Lalu, setiap beberapa tahun sekali monster akan muncul dalam jumlah besar dari dalam sana, yang mana itu disebut gelombang besar. Dan agar mereka tidak membeludak ke area pemukiman, 2 lapis tembok inilah yang berperan untuk menahannya. Berbeda dengan Rio yang santuy, Amon yang takut dengan hal tersebut pun ditenangkan oleh si dosen bahwa kejadian itu hanya terjadi setiap beberapa tahun sekali. Dan tentu saja itu tak akan terjadi hari ini ataupun besok. Si dosen juga ngasih tahu counter guild di pintu masuk dungeon difungsikan untuk mencatat nama serta tanggal masuk para petualang. Setibanya mereka di dalam, para peserta dibiarkan bebas menjelajah lantai 1. Monster di lantai ini dikatakan cukup lemah. Namun gak lama berselang, Rio dan Amon berhenti karena mendapati seekor soldier ant di dalam kegelapan. Gak pakai basa-basi, Rio berniat menahan pergerakannya dengan sihir, sedangkan Amon diminta untuk melakukan serangan. Rio juga memberitahukan kelemahan monster itu yang terletak di area lehernya. Dan その冷徹なる力にて敵を貫け。アイシクルランス8。 dalam sekejap mereka berdua berhasil mengalahkan monster itu dengan sangat EZ. Setelah Rio mengambil sebuah batu sihir dari dalam tubuh si monster, Amon pun sangat senang karena Rio yang membiarkannya memiliki batu itu sebagai kenang-kenangan. Di malam harinya, Nils dan Eto merayakan keberhasilan Rio dan juga Amon atas batu sihir perdana mereka. Nils yang berharap bisa minum minuman kobam pun diingatkan oleh Eto bahwa minuman kobam itu dilarang kepemilikannya.
Apalagi seorang petualang tidak boleh tenggelam dalam dunia perkobaman. Di saat Amon yang mengaku masih ingin menjelajah besok tapi takut jika sendirian, Rio pun menawarkan diri untuk ikut karena dia ingin menyusuri sampai lantai 3. Nah, ngomong-ngomong tentang hal itu, Rio baru ingat Soldier N seharusnya muncul di lantai ketiga. Lantas, kenapa monster itu tadi ada di lantai pertama? Eto pun mengaku telah menanyakannya, dan memang setengah tahun ini ada laporan kemunculan Soldier N di area kelelawar lantai pertama. それはソルジャーアントが縦穴を掘って一層までやってきているからだ。ベテランさんが新人に絡むのは感心しませんね。 Sontak Amon dan kawan-kawan pun sangat terkejut atas kemunculan Abel, sang ketua parti pedang merah. Abel lalu menitipkan Rio ke mereka bertiga, layaknya seorang kakak atau mungkin bapak. Nils yang sangat mengagumi sosok Abel pun meminta berjabat tangan dengannya. Sebagai sesama pendekar pedang, tentunya Abel menyemangatinya, tapi tetap jangan gegabah. Gak berselang lama, dikala Abel yang tengah menjelaskan alasannya pulang kemalaman, parti pedang merah yang lain datang dan menegur Abel yang malah nyantai bareng para newbie dan bukannya melaporkan hasil misi mereka ke ketua guild. Gak dibiarkan beralasan, Warren langsung mengangkat Abel biar dia gak kelayapan lagi. りょう、なんか言ってやってくれ。おい、見てないで。リン、リョウ、ごめんなさいね。私たちギルドマスターに報告しないといけないから。煮るなり焼くなりお好きに。この裏切り者。 Seperginya parti pedang merah dari sana, bisa dilihat Eto sepertinya sangat menyukai sosok Lia yang sangat waifuable. Sedangkan Neil sendiri masih saja mengagumi Abel, biarpun dalam kondisi diangkut layaknya sebuah karung beras. Bersamaan dengan itu, ia menegur Rin yang tadi berperilaku kurang sopan. Rin pun mengaku gak bisa menahan diri saking penasarannya dengan kekuatannya si Rio. いずれみんなもわかるさ。あいつの実力がな。その状態でカッコつけられても。うるさい。 Keesokan harinya nampak Rio dan Amon yang pergi untuk menjelajah dungeon. Di dalam, mereka berdua berhasil mengalahkan dua monster dogi dengan kombinasi yang cukup bagus. Di tengah beristirahat, Rio menyadari teknik berpedang Amon tadi yang agak mirip sama tekniknya si Abel. Amon pun ngasih tahu dia belajar aliran fume ini dari seorang petualang di desanya, yang dimana gurunya itu belajar tekniknya dari dojo di ibu kota. Wajar aja jika tekniknya itu sama dengan Abel. Rio yang kelihatannya tahu banyak tentang teknik berpedang, tentunya membuat Amon terkejut karena padahal Rio sendiri adalah seorang penyihir. Rio pun menjelaskan dia juga sempat berguru dengan seseorang, tapi tekniknya itu tidak memiliki nama aliran. Rio lalu menyarankan supaya Amon terus berlatih dan meningkatkan staminanya dengan cara berlari atau sejenisnya. Rio juga ngasih tahu sewaktu dia bertualang dengan Abel, setiap pagi Abel akan selalu mengayunkan pedangnya. Bahkan untuk seorang jenius sepertinya aja masih terus berjuang tanpa kenal lelah sedikit pun. Abel さんのように努力を続けます。その意気です。 Singkat waktu, hari ini Rio tidak pergi ke dungeon karena harus pergi ke suatu tempat. Dan ternyata dia ingin meminjam beberapa buku tentang alkimia di perpustakaan. Namun di saat Rio yang tengah duduk di taman sembari berharap bisa membeli buku-buku itu untuk dirinya sendiri, tiba-tiba aja area di sekitarnya jadi gelap, yang mana ternyata itu gara-gara gerhana matahari yang terjadi terlalu tiba-tiba. Di saat yang bersamaan, Rio baru sadar dirinya telah masuk ke dalam suatu dimensi misterius. Lalu, tiba-tiba... なんて威力。ふむ、人間を取り込んでしまったか。消してしまえば問題なかろう。 Kemunculan seorang wanita bertanduk, berekor, Dan kemunculan seorang wanita aneh berapi ini jelas membuat Rio sadar sosok itu sangatlah kuat. Dan kemungkinan besar dia adalah seorang iblis.
Dilihat dari besar kekuatannya tadi, sepertinya iblis itu setara dengan Behemoth atau Griffin. 魔力で壁の強化止まれ Sontak iblis itu pun sangat terkejut melihat tubuh Rio yang mampu menahan tombak anginnya. Dirinya baru sadar jubah yang dipakai oleh Rio itu adalah jubah sang Raja Peri. Tak punya pilihan lain, iblis itu berniat menghadapinya dengan adu pedang. お前は死ね遅い Di tengah sengitnya peradu mekanikan yang terjadi, Rio merasa gerakan pedangnya gak kalah dari sang iblis. Selain itu, defense-nya juga takkan tertembus biarpun terkena serangannya sekalipun. Setelah merasakan adu pedang tadi, si iblis bohai ini langsung menyadari pedang Rio adalah pedangnya sang Raja Peri. Dirinya jadi penasaran siapakah Rio sebenarnya. なんだその生成スピードは。この化け物め。お前が言うな。 Sadar Rio akan menjadi penghalang di masa depan, iblis itu berniat membunuhnya secepat mungkin. Namun seperti yang kita tahu, Rio sebagai MC takkan mungkin bisa dikalahkan semudah itu. Gelo multicasting nih coy. Udah pasti si iblis takkan menyangka Rio bisa menggunakan multicasting seperti itu. Peradu mekanikan mereka berdua pun semakin sengit. Ditambah Rio yang dikejutkan oleh regenerasi sang iblis yang sangat cepat. Setelah Rio berhasil dipukul mundur hingga membentur tembok, si iblis mengira dia bisa mengakhiri seorang MC. Namun, yang terjadi... Kalian ingat, Rio bisa membuat air panas dengan membayangkannya aja. Dan itulah yang dirasakan oleh sang iblis. Meski pertarungan mereka lagi panas-panasnya, tapi sayang gerhana matahari akan segera berakhir. Si iblis pun menyayangkannya karena padahal udah sangat lama sejak terakhir kali dia bertarung penuh semangat seperti itu. Di saat si iblis yang menyebutkan kata koridor yang di luar kendalinya, Rio pun agak terkejut dan penasaran dengan hal tersebut. Si iblis lalu memperkenalkan diri yang mana ia bernama Leonor Uraka Albuquerque. Albuquerque. Leonor pun terkejut di saat Rio yang mengetahui identitasnya yang seorang iblis. Biarpun dia sangat ingin menghabisinya, tapi apa yang terjadi tadi udah membuktikan bahwa Rio sangat sulit untuk dihabisi. 二度とごめんですね。それだけの力を持っていれば嫌でもまた出会うことになるだろうさ。我か我らの誰かと。我以外の者に殺されるなよ。亮を殺すのは我だ。ではまたな。 Seperginya Leonor sang iblis bohai, Rio pun senang karena bisa bertahan hidup meski cukup kewalahan. Apalagi jika bukan karena jubahnya itu, udah pasti dia takkan mungkin selamat. Bukannya menenangkan diri dulu, Rio justru ingin membeli buku sepulangnya nanti. Di sore harinya, Rio yang habis ngambil duit di guild tak menyangka isi tabungannya sangat banyak hanya karena menjual sebuah batu sihir Wyvern. Ditambah, guild masih menghitung sisa batu sihir yang lain, yang berarti tabungannya masih akan terisi oleh uang yang lebih banyak lagi. Setelah melihat teman-teman yang gak ada di kamar, Rio mendapati Amon dan kawan-kawan yang sedang dibully oleh beberapa kroco. Berdasarkan ucapan Eto, sepertinya mereka bertiga diserang saat lengah oleh pembuli bernama Dan serta gengnya.
Di saat Shidan yang mengingatkan monster tak akan mungkin memberi peringatan ke mangsanya, tiba-tiba Ryo datang membenarkan ucapannya tadi. さっきあなたはいいことを言った。 Dan si pembuli kroco mengira Ryo akan sama lemahnya seperti Amon dan kawan-kawan. Dirinya mencoba peruntungan, kali aja dia bisa gantiin peran MC-nya si Ryo. Tapi yang terjadi... 昨日興奮が冷めてなかったみたいですね。 Setelah Ryo menyembuhkan Eto yang seorang healer dulu, nampak mereka berempat yang berendam bersama sembari Ryo yang disembuhkan oleh Eto. Mendengar Ryo yang mengaku habis kena serangan dan gagal memblokirnya, sontak hal tersebut membuat Nils dan Amon kaget dengan monster macam apa yang habis dilawan olehnya. Ryo pun berjanji akan memberitahu mereka suatu saat nanti. でもとりあえず今は。Setelah menghabisi beberapa Goblin Archer, Amon dan kawan-kawan merasa janggal karena seharusnya monster jenis itu tidak muncul di lantai kelima ini. Ketiganya pun mutusin buat kembali dan melaporkan kejadian ini ke pihak guild dulu. Yang tanpa mereka sadari, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di beberapa lantai di bawah mereka. Kemudian, Shin menampilkan Ryo yang masih memikirkan Leonor, iblis yang dilawannya tempo hari. Di mana Ryo merasa kekurangan terbesarnya ada pada kecepatannya yang kurang mampu menyaingi iblis buhay itu. Mengesampingkan dia yang gak bisa pakai elemen angin seperti Leonor, Ryo mutusin fokus nyari cara nambah kecepatan make elemen airnya. Dan water jet dirasa yang paling memungkinkan baginya. Setelah menggunakan ice ring yang membuat lintasan es secara instan, Ryo mencoba mengaplikasikan water jetnya itu ke punggungnya. Tapi sayangnya... アイスバーン。ウォータージェット。256。 Merasa 256 water jet aja nggak cukup, Ryo memperkirakan itu akan berhasil jika ada 1024 yang dikerahkan. Demi bisa menambah wawasan tentang alkimia dan juga iblis, ia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Shin lalu berpindah ke Rin yang tak menemukan satupun penjelasan tentang kekuatan Ryo. Jika apa yang dikatakan oleh Abel benar adanya, maka itu artinya Ryo mungkin lebih kuat daripada sosok guru besar Illarion. Dan jikalau itu adalah sihir original, maka mungkin aja Ryo setara dengan sang mage ledakan api kekaisaran. Gak lama berselang, my waifu keempat musim ini, Sera, datang menyapa Rin setelah sekian lama. Diketahui Sera baru kembali usai menyelesaikan misi yang jauh dari kota Lun. Berhubung dia lagi buru-buru, Sera pamitan karena harus menemui penjaga perpustakaan. セイラさん。どうしたの？オートでの依頼でルンを離れていたんですよね。ええ、ようやく帰ってきたところなの。ごめんなさい。私、司書の方を待たせているの。またね。 Sementara itu, nampak Amon dan kawan-kawan yang melaporkan kemunculan Goblin Archer di lantai kelima tadi. Menyadari ada kejanggalan, sontak Nina langsung bergegas melaporkan hal ini ke Guildmaster karena ternyata monster itu seharusnya hanya muncul di lantai ke-10 ke atas. Setelah mendapat ucapan terima kasih darinya, Eto ngajak kedua bestinya untuk kembali ke asrama. Lalu, kita pun diperlihatkan sang Guildmaster yang merasa kejanggalan yang terjadi tidak bisa dianggap remeh sama sekali. Oleh karena itulah, Nina diminta memanggil parti pedang merah serta pasukan putih selaku parti rank B untuk menemuinya secepat mungkin. 赤き剣と白の旅団です。両方に来てもらえ。ここ執務室で依頼する。 Di sore harinya, nampak parti pedang merah yang OTW sembari si Abel yang mengeluh karena kurang menyukai pasukan putihnya Pelpes. Kendati demikian, mereka tetap harus menghadap dan sepertinya akan bekerja sama. Setibanya di ruang Guildmaster, nampak Pelpes yang udah di sana duluan menunggu parti pedang merah datang. Kemudian, kedua parti dijelaskan tentang kejanggalan yang tengah terjadi.
Setelah memastikan laporan itu 100% valid, Guildmaster meminta mereka untuk turun ke dalam dungeon dan mengkonfirmasi akan terjadinya gelombang besar, di mana sudah 10 tahun lamanya sejak gelombang besar terakhir kali terjadi. Sebagai imbalan misi investigasi itu, masing-masing party akan diberi uang muka sebesar 100 keping emas dan 200 keping lagi sekembalinya mereka nanti. Abel dan Pelpes pun sama-sama menanyakan apa yang harus party mereka lakukan jika gelombang besar itu benar-benar terjadi. Sang Guildmaster pun meminta mereka untuk kembali secepatnya dan kemudian dungeon akan dibarikade, lalu guild bersama prajurit wilayah akan memakai dinding kedua untuk menghadang semua monster yang membeludak. Bahkan guild telah mengantisipasi dengan melaporkan semua ini ke penguasa wilayah agar dikirimkan bantuan. Gak cuma itu aja, mereka juga telah menempelkan pengumuman ke para petualang untuk tidak memasuki dungeon sementara waktu. Sebelum menutup rapat, kedua party diminta berangkat besok pagi. 赤き剣はその依頼引き受ける。白の旅団依頼引き受けます。 Besoknya, nampak Rio yang pamitan mau pergi ke perpustakaan di utara yang katanya memiliki banyak buku khusus. Nah, di sini Rio sempat semangat pas Amon yang ngasih tahu ada rumor tentang di sana juga menyimpan arsip terlarang. Tapi sayangnya itu hanya bisa dimasuki oleh petualang rank B ke atas. 頑張ってくださいね。そっちも調べ物頑張れよ。行ってきます。 Sesampainya dia di perpustakaan utara, Rio merasa meski luasnya sama dengan perpustakaan barat, tapi suasana di sini jauh lebih nyaman baginya. Di saat Rio yang mau nyari petugas buat nanya buku alkimia, tadi sengaja dia malah berjumpa dengan sosok My Waifu untuk kedua kalinya. 悪魔について調べたいなんて言ったら変な目で見られるこの。Scene beralih ke dungeon. Nampak party pedang merah, pasukan putih, dan Guildmaster yang mau masuk ke dalam dungeon itu. Namun, karena Abel yang merasakan firasat buruk, hal tersebut membuatnya meminta Rin untuk mendeteksi lantai pertama dengan sihir anginnya. Yang ternyata... 我が元に運びたまえタンさん。いっそ大広間に反応多数。数百では済まない数だよ。 Mendengar hal itu, jelas mereka semua langsung memulai prosedur gawat darurat, yakni menutup pintu masuk dungeon dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Di saat yang bersamaan, Amon dan kawan-kawan untungnya belum sempat masuk dan diberitahu oleh petualang lain tentang situasi yang sedang terjadi. Para petualang termasuk yang rank rendah juga diminta membantu ke tembok pertama dungeon. Di lain sisi, nampak Rio yang asik berbincang dengan Sera. Sera pun kaget pas Rio yang mengaku mencari buku alkimia dengan tujuan menggerakkan sebuah golem. さすがにゴーレムに関して直接書かれている錬金術の書物はないが、いくつかそれにつながりそうな本はあったはず。ついておいで。大体の本の場所ならわかるから。 Setelah diajak mencari bersama, terungkaplah Sera adalah satu-satunya anggota party rank B bernama Party Angin. Berkat obrolan singkat mereka, keduanya jadi semakin dekat satu sama lain. だがおかげで亮に会えた。喜ばしいことだ。さあ、一緒に探そう。 Di tengah bibit romantis yang cepat atau lambat akan timbul, Sin kembali ke dungeon yang lagi tegang-tegangnya. Dengan belasan atau bahkan puluhan petualang yang bersiap, suasana semakin mencekam begitu suara langkah kaki para monster yang terdengar dan bergemuruh sepenjuru Kolosium. Pertempuran pun terus berlanjut hingga tiba-tiba Goblin Slayer muncul. Enggak dong ya. Pertempuran pun terus berlanjut dan gak butuh waktu lama beberapa petualang nampak kewalahan, bahkan ada yang terluka. Bersyukurnya aja pasukan wilayah juga datang membantu dan akan menahan sisi utara Kolosium.
gelombang besar yang tak kunjung mereda, sontak hal itu membuat Pahuk merinding karena 10 tahun yang lalu aja tidak separah ini. Lantas, ketika amunisi mereka yang mulai menipis, keberuntungan masih memihak dengan Amon dan kawan-kawan yang datang membawakan amunisi tambahan untuk mereka. Abel lalu meminta Rin untuk menyimpan mananya karena musuh yang mereka lawan masih yang kroco doang. Kemudian Niels meneruskan pesan Pahuk tentang adanya monster kuat yang menjadi dalang dalam gelombang besar kali ini. Maka dari itu, parti pedang merah dan pasukan putih diminta untuk menumpasnya setelah situasi mereda. Dan tepat di sore harinya, kesempatan pun akhirnya tiba. Tanpa membuang banyak waktu, kedua parti rank B ini langsung melesat maju untuk menumpas dalang pecahnya gelombang besar. Melihat kemunculan 3 sosok Goblin General menandakan hanya ada satu hal yang terjadi, yakni kelahiran Sang Goblin King. Tanpa rasa takut sedikit pun mereka langsung bersiap menghadapi ketiga jenderal itu. Abel dan Pelpes akan menangani masing-masing satu ekor, sedangkan Lia dan Sena akan menangani yang satu lagi. Abel mengingatkan bahwa mereka harus menyelesaikannya sebelum Sang Goblin King naik ke permukaan. Light Javelin! Gila, beruntungnya si Abel sadar dan sempat memperingati semua rekannya tepat waktu. Karena kalau sampai dia telat sedetik aja, mereka akan bernasib sama seperti para Goblin General. Meski kesannya kayak tebasan angin, tapi Abel sadar itu tadi hanya sekedar kibasan tangannya semata. Di tengah perjuangan kedua party leader itu, Pahuk dan semua orang hanya bisa berharap kepada mereka selaku pemegang pedang dan juga tombak sihir. Nah, di saat Pelpes yang nampak akan diserang, Abel langsung pasang badan sekalian melakukan serangan padanya. Hingga akhirnya... Usai menumpas Goblin King itu, parti pedang merah langsung dihujani banyak sekali pujian dari semua orang. Bahkan Pelpes pun mengakui koordinasi serangan Abel dan juga Rin tadi yang sangat luar biasa baginya. Bersamaan dengan itu, Rio nampak berpamitan usai bersenang-senang seharian sama calon waifu masa depannya. Seberhasilnya para petualang menghadapi gelombang besar, pesta perayaan pun diadakan di dalam guild. Di tengah itu, Rio yang baru kembali nampak keheranan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Pihak guild sendiri sedang sangat kepusingan dengan banyaknya tagihan dari segala sektor pasca gelombang besar terjadi. Setelah Amon dan kawan-kawan menjelaskannya ke Rio, barulah dia paham dengan situasinya. Di tengah Niels yang masih menggebu-gebu tentang taktik dan juga teknik yang Abel kerahkan sebelumnya, nampak Abel yang datang ngasih tahu tekniknya itu disebut Perfect Shadow, di mana itu bisa membuatnya mengelak serangan jarak jauh apapun itu. Dan seperti biasanya, Rio lebih berfokus dengan nama tekniknya Abel yang terdengar sangat keren baginya. Gak lama kemudian, Lia dan Rin datang karena telah menduga dia lagi ngerumpi bareng Rio. アベルはリョウのことが大のお気に入りなのよね。なんだろう、少しトゲを感じる。 Mumpung ada orangnya langsung, Rin menanyakan kebenaran Rio yang mampu membuat ice wall tinggi di udara. Rio pun membenarkannya dan menjelaskan dia bisa membuatnya sampai ketinggian 40 meteran. Mendengar Rio yang hanya merasa itu membutuhkan waktu untuk menguasainya, jelas Rin hanya bisa terdiam karena normalnya itu mustahil dilakukan. Bahkan ketika Rio ditanyai apakah itu adalah sihir originalnya, dan Rin yang telah menjelaskan makna dari sihir original, bisa-bisanya Rio hanya mengatakan sihir bisa tercipta tergantung dari seberapa keren mantra itu dan tergantung selera penggunanya. 詠唱のかっこよさはセンス次第だと思いますよ。詠唱することによって生成されるものでしょ？え？
Setelah Niels ngingetin hidangan mulai menipis, Rio langsung pamit makan, dikala Rin yang hanya bisa terdiam dengan ucapannya tadi. Abel lalu menjelaskan bahwa Rio menganggap perapalan itu dilakukan cuma biar terkesan keren aja. Padahal mah dia bisa menggunakan sihir tanpa rapalan. Singkat waktu, mengingat apa yang terjadi kemarin, Guild memutuskan memberhentikan quest pada hari ini karena quest pengumpulan dan sejenisnya udah terlalu membludak di gudang. Hal tersebut membuat para petualang pemula seperti Amon dan kawan-kawan kebingungan sebelum akhirnya Rio datang dan dijelaskan situasinya. Mendengar keluh kesah mereka, Rio si petualang tajir melintir, mutusin buat memberi mereka quest pengumpulan biji tembaga sihir di tempat selain dungeon. Dan satu-satunya tempat hanyalah tambang terbengkalai Rose di sebelah barat kota mereka. Rio menawarkan 4 keping emas per orang, dan meski mereka nggak dapat sekalipun, dia tetap akan membayar sejumlah itu. Kemudian, jika mereka bisa mendapatkannya, ia akan membelinya sekitar 20 keping emas dengan syarat mereka harus kembali dengan selamat. Jelas mereka auto nerima dong ya, tapi mereka juga khawatir dengan keuangan besti mereka itu. Rio pun menenangkan, toh bayaran mereka masih ada di bawah harga tembaga sihir di pasaran. Setelah masuk ke dalam kamar, tadi sengaja Rio mendapati beberapa kesatria yang sedang menarik paksa seorang gadis buat... Yah, kalian tahu lah ya. Melihat situasi yang udah membahayakan nyawa, tentu saja Rio tak akan berdiam diri saja. 貴様何をした!そっちが勝手に。クソどもそこを動くな! Di tengah si kesatria belangsat kepleset berulang kali, aksi mereka itu langsung dihentikan oleh Pelpes, sang leader pasukan putih. Awalnya sih mereka nggak kenal siapa itu Pelpes dan terus ngotot mengatasnamakan kesatria. Namun begitu Pelpes menekankan dia adalah seorang pewaris keluarga Marquis dengan nama lengkap Pelpes A. Henlein, barulah mereka sadar bahwa Alexis Henlein, mantan kapten pasukan kerajaan, adalah ayah dari Pelpes. Setelah kabur dari sana, nampak Pelpes yang memuji tindakan jiwa kesatria NPC lanang tadi dan memintanya untuk terus melindungi gadis itu. Bersamaan dengan itu, tak disangka-sangka Pelpes rupanya menyadari keberadaan Rio dan bahkan tahu dia jugalah yang membuat kesatria bengis tadi terpeleset berulang kali. Setelah mengenalkan diri, Pelpes juga memberitahu Abel yang tak henti-hentinya mengatakan jika ada Rio maka gelombang besar pasti bisa diselesaikan jauh lebih cepat lagi. Gak lama berselang, wakilnya datang untuk mengingatkannya ke jadwal berikutnya. すまないな。また話そう。今日はありがとう。フェルプスさん、それにあの女性、どちらも強いな。でも公爵家の跡取りが冒険者とかやってていいのかな。 Di malam harinya, nampak Rio yang dihampiri Abel saat sedang makan. Setelah memesan makanan, Rio menyindir Abel yang sendirian karena dia mau pergi ke gang Cihui-Cihui mantep. Sontak Abel langsung menutup mulut Rio takut ada yang mendengarnya. Rio semakin menggodanya yang merasa Abel sepertinya punya wanita di hatinya yang tak ingin dia sampai salah paham dibuatnya. ですが、リンに手を出すのはさすがに。いやいや、リンはウォーレンが。 Sumpah, Rin sama Warren. Asli, masuknya gimana woi? Berhubung bukan Rin yang diincarnya, berarti tinggal dia doang. Setelah terus dibuat salah tingkah, pada akhirnya Abel mengajaknya ikut dengannya menelusuri gang Cihui-Cihui mantep karena ada laporan kesatria kerajaan yang bermaksud jahat di gang tersebut. Gak berselang lama, Rio terhenti dan ngasih tahu Abel terdapat beberapa petualang tak dikenal yang seolah-olah memancing keduanya untuk mengikuti mereka. Begitu Rio dan Abel mengikuti sampai ke sebuah gang buntu, tiba-tiba... 自分たちから誘っておいて不甲斐ないですね。いや、量が反則なだけだ。 Setelah meringkus orang-orang mencurigakan itu, Abel yang menemukan sebuah alat alkimia sempat mau diambil oleh Rio, tapi jelas itu nggak boleh karena mau dijadikan alat bukti. Dan ternyata mereka adalah petualang Rence dari Jack Clair.
Mengetahui hal itu, Rio dan Abel langsung pergi melaporkan hal ini ke penjaga setempat. Di saat yang bersamaan di tempat lain, nampak Pelpes yang dibuntuti oleh kesatria busuk siang tadi. Meski udah tahu siapa Pelpes, tapi mereka tetap tak terima dan berniat menghabisinya. Namun di saat itulah tiba-tiba aja mereka tak bisa bergerak, tubuh mati rasa, bahkan suara pun tak bisa mereka keluarkan. Sampai akhirnya 滅びの息吹地を這い空を喰らい万物を裁く最下の審判燃え上がれインフェルノ。ご苦労様シェナ。 Besoknya nampak rombongan orang-orang bertudung yang datang ke Guild Kotalun. Rio dan beberapa petualang lainnya yang lagi di kantin Guild merasa heran sekaligus kaget mendengar bahan makanan di kantin mereka yang udah ditarik oleh Guild. Dan ternyata itu ada hubungannya dengan rombongan tadi. Di mana saat ini Pahuk lagi ngomel-ngomel ketiga petinggi urusan domestik kerajaan yang berlaku semena-mena. Tidak hanya memerintahkan Guild Kotalun untuk membuka blokade dungeon untuk urusan riset, mereka bakal menuntut petualang sebagai pengawal gretongan, ditambah bahan makanan mereka minta dalam jumlah besar. Setelah melalui banyak sekali cekcok antara Pahuk dengan boomer bernama Clive Staples ini, pada akhirnya mereka berhasil menemukan jalan tengahnya, di mana Goldlund hanya perlu membuka blokade dungeonnya aja. Pahuk pun menyetujui asalkan jika terjadi sesuatu, tanggung jawab yang ada tidak dilemparkan padanya ataupun guildnya. Selain itu, patua yang sepertinya adalah Ilarion Sensei juga akan membayar semua petualang yang mereka sewa nanti. Pahuk lalu menambahkan peringatannya, bahwasanya belum ada data mengenai dungeon pasca gelombang besar kemarin. Dirinya meminta mereka untuk menjelajahinya dengan ekstra berhati-hati. Sementara itu, nampak Rio yang mendatangi penginapan Abel dan partinya buat nyari makan di kantinnya. Namun sesaat sebelum dia masuk, seorang gadis terlihat kebingungan dan akhirnya meminta bantuan pada Rio. 冒険者ギルドに今すぐ行かないといけないんです。お願いします。 Setibanya di guild, nampak gadis tadi yang menyampaikan surat pemberian Ilarion Sensei, di mana isinya ternyata adalah permintaan bantuan untuk mengawal penyihir kerajaan menjelajahi dungeon. Melihat kekhawatiran Abel, Rio pun menanyakan masalahnya. Abel pun menjelaskan beberapa puluh tahun yang lalu ada party rank A yang masuk ke dalam dungeon yang habis terjadi gelombang besar. Yang masalahnya di sini, pemimpin party itu adalah seorang swordsman non-human setara peringkat S. Tapi sejak mereka masuk, party tersebut dinyatakan menghilang di dalam sana. 何が起こるかわからない状態なんだ。大解消後のダンジョンでも。 Tanpa merespon banyak, Rio pamit pergi mau makan dulu. Setelah si gadis berterima kasih padanya, Rio pun melenggang pergi dari sana. Kemudian, Lia menanyakan nama gadis itu. Mendengar nama belakang Natalie adalah Schwarzkopf, ini tulisannya, sontak Rin pun langsung sadar keluarga Rin adalah keluarga besar elemen air. Setelah dibenarkan, Rin langsung menanyakan soal sihir Ice Wall yang bisa dibuat di udara jauh dari perapalnya. アイスウォールを空中高く、術者から離れた場所に生成する魔法って知ってる？いえ、私が知る限りそんな魔法はありません。 Abel pun heran dengan obsesi Rin yang terlalu penasaran dengan kekuatan Rio. Mendengar hal itu, Natalie jadi ikutan penasaran apakah itu artinya sihir yang dikatakan Rin tadi benar-benar ada. Lia pun menjelaskan Rio yang tadi mengantarnya ke sini katanya bisa melakukannya. Mumpung mereka lagi membahas Rio, Abel mutusin buat memperjelas peringatannya. 亮とは絶対に敵対するな。俺たち4人がかりでも多分瞬殺される。もし敵対することになっても素直に降参しろ。そうすればあいつは命までは取らない。これはパーティーリーダーとしての命令だ。 Sungguh peringatan yang tidak terduga. Meski kita berulang kali melihat betapa wholesome-nya persahabatan Rio dan juga Abel, tapi dia tetap mengantisipasi bestinya itu jika sewaktu-waktu menjadi lawannya.
Natalie lalu diingatkan jika terjadi sesuatu ke depannya saat dia membutuhkan bantuan ketika party pedang merah tidak ada, maka bergantunglah pada Rio. Abel juga ngasih tahu Rio yang biasanya bisa ditemui di asrama guild atau di perpustakaan. Scene lalu berpindah ke Colosseum. Nampak semua orang yang bersiap-siap masuk ke dalam dungeon. Abel dan partinya pun hendak memulai pengawalan hingga lantai ketiga dulu. Di malam harinya, nampak Rio yang membayar teman-temannya yang berhasil membawakan 2 tembaga sihir sebesar 900.000 florin. Meski baru aja mendapat duit yang sangat banyak, tapi sayang mereka belum bisa memasuki dungeon karena hanya rank D ke atas sajalah yang boleh memasukinya. 私たちは無理ですね。明日再度説明があるそうなので、みんなで参加しましょう。 Singkat waktu meski telah turun sampai ke lantai ke-7, tapi Abel dan rombongannya tak kunjung menemukan apapun. Hilarion Sensei lalu memberitahu tim analis di atas juga belum menemukan apapun. Di lain sisi saat mereka melihat grup universitas pusat, Lia langsung ngasih tahu mantan koleganya di sana memberitahu grup itu berasumsi monster pada gelombang besar kemarin hidup di lantai 36 atau lebih. Abel pun terkejut karena Lia yang memberitahukan informasi sepenting itu begitu mudahnya. Lia pun merasa gak masalah toh gerejanya memiliki tangan dimanapun informasi penting berada. Sementara itu di permukaan nampak Pahuk yang lagi jelasin situasi yang ada ke para rank F dan juga E. Berhubung mereka dilarang masuk ke dalam dungeon, sebagai gantinya guild menyediakan misi mobilisasi makanan dan misi pengawalan ke kota sekitar. Kemudian masuklah mereka ke sesi tanya jawab. Tanpa basa-basi, Rio langsung menanyakan warna batu sihir dari semua monster di gelombang besar. Pahuk yang ngasih tahu warna batu sihir baik itu monster biasa ataupun sang Goblin King pudar semua, jelas itu dirasa aneh bagi Rio. Bersamaan dengan itu, nampak grup universitas pusat yang menemukan sebuah gerbang misterius yang langsung dijadikan bahan penelitian oleh mereka. Di lain sisi, nampak tim analisnya Natalie yang masih fokus membaca keadaan di dalam dungeon. Akan tetapi, tampak Cliff dan grupnya sadari perbuatan mereka ini justru akan mendatangkan malapetaka bagi seluruh tim penelusuran dungeon mereka. 反応が消えた。 リヒャ、リン、ウォーレン、無事だな。Setelah diteleportasi paksa ke suatu tempat, Abel langsung memastikan kondisi teman-temannya, termasuk Pak Arthur yang sebelumnya Wam 2 kira dia itu Hilarion Sensei. Di situasi yang sama tapi di lokasi yang berbeda, grup Clive nampak tengah diatur supaya tidak panik dan diminta untuk terus berhati-hati. Clive pun meyakini asumsinya tentang para monster di gelombang besar berasal dari lantai 36 adalah sebuah kesalahan. Ia menduga gerbang hitam tadi pasti adalah penyebab utama dari segala hal yang terjadi. Meskipun tengah dihadapkan dengan situasi yang sangat mencekam, namun Clive masih saja memikirkan soal keuntungan jika berhasil mendapatkan jawaban dari misteri gelombang besar, dan terungkaplah di sini bahwa orang ini sangat terobsesi menjadi seorang kepala peneliti kerajaan. Gak lama berselang, fokus mereka teralihkan tertuju pada sesuatu yang cukup jauh dari mereka. Di permukaan, tim analis nampak tengah kebingungan dengan apa yang terjadi, tapi mereka sempat mendapatkan sedikit sinyal keberadaan tim investigasi yang ternyata berada di lantai 40 sebelum akhirnya mereka kehilangan sinyalnya lagi. Kemudian penanggung jawab tim investigasi Universitas Sihir Christopher Pratt datang untuk bertukar informasi dengan tim analisnya Natalie yang diketuai oleh Kang Ujang. Dan tentu kedua belah pihak berada dalam situasi yang sama, dan Christopher sendiri justru bersyukur karena jadi bisa tahu keberadaan timnya itu. ダンジョンに潜るところだった。だが今まさに踏み出そうとした寸前。
目の前から消えたのだ。 Meski telah mengetahuinya, tapi jelas itu sangat mengkhawatirkan dong ya. Karena sepanjang sejarah saja, lantai terdalam yang pernah dicapai oleh para petualang pendahulu hanya sampai lantai 38. Bahkan mulai dari lantai 30, petualang rank B sekalipun akan sangat kesulitan. Di saat Natali yang mendengar Kang Ujang yang menyebut nama Parti Pedang Merah, sontak dia jadi teringat perkataan Abel sebelumnya. Gak pakai lama, Natali langsung pergi untuk menemui seseorang. Beberapa waktu kemudian, dalam kondisi panik, Nina terlihat melaporkan apa yang terjadi pada Guildmasternya. Mendengar insiden yang terjadi, sontak Pahuk langsung OTW ke TKP. ダンジョンの出張所に向かわせろ。冒険者には知らせるな。後で俺が説明するとだけ伝えておけ。 Di saat yang sama, Rio rupanya sedang berada di perpustakaan mencari buku tentang suatu materi. Sesaat sebelum naik ke lantai 2, dalam hati Rio sepertinya berharap bisa bertemu dengan Sera yang telah mencuri hatinya sejak pertemuan pertama. Tepat ketika Rio yang kecewa karena mengira Sera tidak ada, ternyata... Ryo じゃないか。 Sera-san! Woilah, CMC kita kencan berdua kayaknya, Dao. Setelah memberitahu dia mencari dokumen kuno tentang gerhana dan gelombang besar, Sera yang tahu lokasi catatan itu pun memintanya untuk mengandalkannya. Di tengah mencari, Sera agak kaget mendengar Rio yang seperti menyadari adanya keterkaitan antara kedua fenomena itu. Dan Sera ternyata juga punya pemikiran yang sama seperti Rio. Karena faktanya, sejak dulu gelombang besar memang selalu terjadi setelah gerhana. Bedanya pada gelombang kali ini gerhananya penuh, sedangkan yang sebelumnya hanya gerhana setengah. でも亮がその2つの関連性に着目した理由に興味があるな。さすがに日食のタイミングで悪魔と戦闘してたとは言えないな。Rasa gugup yang bercampur aduk membuatnya agak menjauh dan berganti topik obrolan. Menyadari hal itu, dengan senang hati Sera akan mengikutinya juga. Dan akhirnya mereka pun masuk ke topik batu sihir pekat dan pudar. Di mana semakin pekat batu sihirnya, itu artinya si monster telah hidup cukup lama. Lantas, di saat Rio yang memberitahukan soal batu sihir para monster di gelombang besar kali ini, Sera pun agak kaget mengetahui semua batu sihirnya itu pudar. Dengan kata lain, kemunculan baik itu goblin biasa, jenderal maupun rajanya adalah baru-baru ini. というか、セイラさん、魔石が薄かったこともしかして知ってました？ああ、過去の大海嘯で討伐した魔物の魔石も薄かったという記録を以前見たことがあるからね。 Rio rupanya menyadari gimmick kagetnya si Sera yang ternyata udah tahu batu sihir pada gelombang besar pastilah pada pudar semua. Setelah memberitahu dia mengetahuinya dari dokumen kuno yang dia baca, Rio pun diajak untuk membacanya berdua dengannya. じゃあ行こう。ついてきて。 Kembali ke lantai 40. Nampak rombongan Abel yang masih kebingungan dengan apa yang terjadi dan di manakah mereka sebenarnya. Bersyukurnya alat deteksi mereka masih berfungsi sehingga ada kemungkinan tim analis sudah mengetahuinya. Biarpun begitu, Pak Arthur ragu akan adanya bantuan yang datang. Sebagai acuannya, Lia yang seorang pendeta diminta untuk mengingat kemiripan ruang dimensi ini dengan sesuatu. Lingkaran suci biasanya hanya bisa digunakan oleh pendeta tingkat tinggi saja, di mana itu adalah sihir pertahanan absolut yang mampu menahan semua serangan fisik dan juga sihir. Perbedaannya hanya pada tujuan diciptakannya dan batas pelindung ini yang bahkan tidak terlihat sama sekali. Rin kemudian diminta oleh Abel untuk menggunakan sihir deteksi anginnya untuk mengetahui apa yang ada di sekitar mereka saat ini. 命の鼓動と存在を我が元に運びたまえ。探査。 Si
singkat waktu, setelah merasakan kehadiran banyak orang dengan 50 makhluk tak dikenal, Abel mutusin untuk pergi ke sana karena udah pasti itu adalah rombongannya si Clive. Di lain sisi, Pahuk dan juga Christopher sama-sama gak bisa mengirimkan anak buah mereka karena takut hanya akan memperburuk situasi yang ada. Jadi, mereka hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka. Boro-boro yang terbaik, rombongan Clive nampak tengah dibabat habis oleh 50 monster misterius yang bahkan mampu menghancurkan sihir pelindung mereka. Melihat siluet para monster itu, seketika Clive sadar dengan apa yang sebenarnya sedang mereka lawan saat ini. デビルそこにあった特徴にそっくりだ Di tengah para iblis yang asik menghabisi banyak sekali NPC, nampak rombongan Abel yang datang dan hanya bisa terkejut dengan apa yang menimpa rombongannya si Clive. Lia dan Pak Arthur bisa langsung tahu para monster di sana adalah bangsa iblis, musuh dari Tuhan dan para malaikat. Semua hal tentang iblis sendiri telah dituliskan di dalam kitab gereja mereka. Dengan sigap Pak Arthur memerintahkan pasukannya untuk bersiap dengan formasi penyerangan. Dan Clive yang masih bertahan lambat laun mulai kehilangan penglihatannya. Meskipun para iblis diyakini kebal terhadap serangan sihir, tapi Pak Arthur ngasih tahu jika mereka diserang dengan sihir kuat dan dalam jumlah yang banyak, sudah pasti itu akan berpengaruh dan menembusnya. Setelah berhasil bertahan sembari terus menyerang balik, Abel mendapati satu sosok iblis yang nampak berbeda dari iblis lainnya. Melihat jumlah para iblis yang mulai berkurang drastis, Abel pun berniat maju dan mengajak Warren menerjang dalam satu barisan. Melihat koordinasi serangan mereka yang sangat teratur, Pak Arthur jadi terpukau dan menganggap popularitas Parti Pedang Merah bukanlah isapan jempol belaka. Gak berselang lama Rin tumbang akibat kehabisan mana. Naasnya di sini, MP Potion sudah habis ditambah mereka masih harus menghadapi 6 iblis lagi. Lia lalu memberitahu Abel bahwa kemungkinan sosok iblis yang berbeda itu adalah Mao Oji alias Pangeran Iblis. Menurut kitab gerejanya, Mao Oji memiliki ciri khas mata belang dan hanya ada 4 di satu waktu yang sama. Satu di antaranya diyakini berpotensi berevolusi menjadi Raja Iblis. その中の一体が魔王になる。神殿ではそう教わったわ。勇者以外が倒した記録はないわ。 Seiring dengan Abel yang berjalan maju, dia meminta pada partinya untuk tidak menyerah karena mungkin aja keajaiban akan muncul. Lalu, ruang pelindung ini mungkin akan dirusak dari luar. Arah ucapan Abel barusan seolah dia menaruh harapan besar pada satu-satunya keajaiban berjalan sekaligus bestinya. Setelah berdiri di hadapan mereka, Abel kembali meminta pada Lia dan lainnya untuk tidak kehilangan harapan. Bahkan dia merasa para iblis itu tidak lebih seram daripada sang Griffin. Untungnya mereka hanya terhempas dan tidak kenapa-napa. Melihat apa yang dilakukan oleh si Mao Oji, Abel merasa sosok itu seolah menantangnya untuk adu mekanik. Kesal karena Clive mengganggu sesi Baiwan atasannya, iblis lainnya yang masih hidup nampak mengulti pasukan belakang dan sengaja tidak mengincar Abel. Di tengah keputusasaan mereka, Abel nampak belum menyerah meski tahu perbedaan kekuatan di antara mereka sangat-sangat besar. Hanya dengan pukulan ringannya saja, Abel sudah kehilangan keseimbangan dan sepertinya akan segera dihabisi. Mendengar permintaan maafnya Abel, sontak Lia jadi sangat histeris dalam seketika. Hingga akhirnya...
アベル、怪我はないですか? Mau kaget tapi udah nduga sih ya. Tapi ya, beruntungnya aja kali ini MC kita memilih untuk datang membantu tidak seperti sebelumnya. Abel pun diledek yang dianggap masih kurang latihan sampai bisa dibuat babak belur seperti itu. Melihat kemunculan Rio, jelas Lia dan juga Warren terkejut, tapi juga sangat bersyukur dibuatnya. Sedangkan Pak Arthur yang belum mengenalnya sama sekali hanya bisa bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Setelah Rio mengajak mereka kembali, dirinya akan menggantikan mereka mengalahkan para iblis itu. Di saat Abel yang memperingati iblis yang di sana adalah Mao Oji, Rio pun memintanya untuk tidak bercanda karena mana mungkin pangeran iblis akan terlihat sangat lemah seperti itu. Aishikuru Lance 6 Water Jet. Dalam sekejap Rio mampu menghabisi 3 iblis sekaligus yang seharusnya memerlukan setidaknya 9 orang. Sorot mata yang ditunjukkan oleh si Mao Oji sama sekali tidak membuat Rio gentar karena dia udah terbiasa ditatap seperti itu. Dan akhirnya peradu mekanikan antara Mao Oji melawan Rio sang mage air abadi pun akan segera dimulai. Ora, Mao Oji to yara, kakatte kuru ga ii yo. Mundur ke beberapa saat sebelum Rio datang membantu. Dengan tergesa-gesanya Natalie langsung mendatangi asrama Rio dan tidak mendapatinya di sana. Niels dan Eto pun ngasih tahu Rio tadi pergi ke perpustakaan utara. Bersyukurnya di tengah jalan Natalie papasan sama Rio yang OTW pulang. Gak pakai lama dia langsung menjelaskan situasinya dan meminta tolong padanya untuk menyelamatkan Abel dan kawan-kawan. Hanashi wa idou shinagara kikimashou. Setelah mengetahui garis besarnya, Rio nanyain kenapa Natalie pergi mencari dirinya. Natalie pun ngasih tahu semua ucapan Abel padanya sebelum mereka masuk ke dalam dungeon. Naruhodo. Abel ga. Gak ingin buang waktu, Rio mutusin buat nerobos para penjaga pintu dungeon, melupakan semua aturan, dan bersiap turun ke lantai 40 sesuai informasi dari Natalie. 氷の壁おい 反応があったのは40層って言ってたよね。 Dan begitulah bagaimana Rio bisa sampai di sana lewat langit-langit dungeon. Kembali ke masa kini. Nampak Rio yang akan beradu mekanik melawan Mao Oji sembari diperhatikan oleh Abel dan yang lainnya. Epic Edian, sekali tebas kepala pun lepas. Jelas Rio sangat kecewa dong ya, karena Mao Oji tidaklah sekuat Leonor si iblis bohai. Mengira ini semua udah selesai, namun untuk sesaat Rio sempat kaget mendapati si Mao Oji yang ternyata masih hidup, bahkan mampu menyambungkan kepalanya lagi. Meski begitu, Rio tetap menilainya sebagai sosok yang sangat lemah, yang tidak pantas disebut Mao sama sekali. Dirinya pun penasaran sejauh mana kekuatan regenerasinya itu bisa menyembuhkannya. Aggressive Jet 256. Sungguh disayangkan Mao Oji Automoka tepat setelah batu sihirnya dihancurkan. Abel lalu berterima kasih karena Rio yang telah datang menyelamatkan mereka semua. Rio pun gak masalah dan hanya meminta ditraktir makan saja sepulang nanti. Loh, ya jelas si Abel pun merasa jangankan sekali 2 kali dong ya. Seminggu pun dia gak masalah sama sekali. Abel! Shinpai kaketa na. Singkat waktu, setelah Pak Arthur dan Abel berniat memungut benda peninggalan para korban, juga menjual semua batu sihir para devil untuk diserahkan pada semua keluarga korban yang ditinggalkan, Rio pun sependapat dengan mereka, tapi fokusnya langsung tertuju ke penyebutan Abel barusan. Disinilah Rio dan kita semua baru tahu bahwa iblis dan devil adalah 2 entitas yang berbeda. Jika dibandingkan dengan Leonor,
Mungkin perbedaan paling mencoloknya ada pada bentukan wujud serta perbedaan kekuatan di antara mereka. Gak lama kemudian, Rio ngasih tahu dia tadi sempat melihat benda aneh di lantai 39. Setelah ngasih tahu benda itu ada di area tangga, pada akhirnya mereka mutusin buat kembali dan melihat benda aneh tersebut. Tapi sebelum itu, mereka menyempatkan diri untuk memungut semua batu sihir para devil tadi. Dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat bentukan batu sihir dari entitas tersebut. Karena selama ini belum pernah ada catatan manusia mengalahkan bangsa devil, bahkan legenda pertama kali devil muncul pun juga tidak ada. Diyakini bangsa itu muncul secara tiba-tiba berkat sihir dimensi yang mereka miliki. 突然現れるか。 Scene beralih ke party pemuda-pemudi di suatu lokasi. Gak berselang lama mereka dikejutkan oleh kemunculan iblis favorit kita yang gak lain adalah Mbak Leonor si iblis bohai. Melihat sosoknya itu, party tadi pun jadi mengira Leonor adalah Mao. Meski nyatanya Leonor bukanlah Mao, tapi dia tetap mengikuti arus pembicaraan dan bertanya alasan mereka memanggil sosok tersebut. Dan ternyata pemuda pirang bernama Roman ini adalah pahlawan umat manusia. Mendengar itu Leonor jadi sangat bersemangat karena menganggap itu artinya dia pastilah sangat kuat. Namun sayangnya... あれつまらなすぎであろう。 Ya elah man, Roman, kirain lu OP beneran. Gak cuma Leonor aja yang kecewa nih, gua pun kecewa man. Sejak awal, Leonor emang datang bukan untuk bertarung. Maka dari itu, ia tidak menghabisi mereka dan hanya mengambil benda hitam di altar tersebut. Mau? 一応訂正しておくが、我は魔王などではないぞ。 Mau bagaimanapun Leonor jelasin, sayangnya mereka tetap batu karena takkan mungkin sosok sekuat dirinya bukanlah Mao. Leonor pun menjelaskan dengan gabungan kekuatan mereka, mungkin aja party Roman bisa mengalahkan sosok Mao alias Devil King. Gak cuma itu aja, mereka juga diberitahu di antara bangsa manusia ada satu orang yang bisa setara dengannya. Dan siapa lagi kalau bukan Rio? Leonor pun menyemangati Roman untuk jadi jauh lebih kuat lagi, setidaknya jadi yang terkuat di antara bangsanya sendiri. Karena Rio yang dilawannya saat itu paling tidak 10.000 kali lebih kuat daripada sang pahlawan itu sendiri. お主の1万倍くらいは強いな。まだまだ精進するだな。 Setibanya Rio dan kawan-kawan di lantai 39, nampak batu hitam yang sama seperti yang diambil Leonor tadi juga ada di sana. Berhubung mereka belum tahu bahaya ataupun fungsinya, Pak Arthur pun berniat membawanya untuk diteliti. Di tengah OTW ke permukaan, ucapan terima kasih Abel justru membuat Rio kembali meminta sesuatu darinya. Untungnya aja dia cuma minta informasi tentang tempat makan karet terenak di kota Lun. Kalau cuma itu sih, dengan senang hati dia akan memberitahunya. Setibanya mereka di permukaan, Pak Hook sangat bersyukur karena Abel dan partinya yang berhasil kembali hidup-hidup. Nah, di saat Pak Hook yang mau mengomeli dan memberi hukuman berat pada Rio yang asal nerobos masuk ke dalam dungeon, Pak Arthur pun menghentikannya karena berkat kedatangan Riola, mereka masih bisa hidup seperti sekarang ini. あっちの天幕へ行こうか。わしが詳しい報告をしてやろう。助かった。 Sontak Pak Hook pun sangat terkejut mendengar kemunculan 15 Devil dan 1 Devil Prince. Meskipun sebagian besar Devil berhasil dikalahkan oleh Pak Arthur, timnya dan juga party Abel, tapi Abel sendiri hampir dihabisi oleh Devil Prince jika bukan karena Rio yang datang membantu mereka. Pak Arthur pun penasaran dan bertanya pada Pak Hook siapakah Rio sebenarnya. Pak Hook sendiri nggak tahu dan yang dia tahu hanyalah Rio adalah orang yang membawa pulang Abel hidup-hidup dari Gunung Jahanam. まさか魔王子を瞬殺する友人とは恐れ入った。今なんと魔王子とその取り巻きを瞬殺しとったんじゃ。アベルが言うとったよ。
量は規格外じゃと。 Bagi Pak Arthur yang terpenting sekarang ialah tidak menjadikan Rio sebagai musuh bagi kerajaan mereka. Namun di saat yang sama, ia takut jika suatu saat nanti ada bangsawan tolol yang mengganggu ketenangan Rio dan membuat keadaan jadi sangat runyam. Oleh karena itulah Pak Arthur tak akan menuliskan apapun tentang Rio di laporannya nanti. Begitu pula dengan Pak Hook juga. ルンの町としても敵対などをしたくないので。 Singkat cerita, setelah olahraga dengan Niels dan kawan-kawan, nampak Rio yang mendatangi tempat rekomendasinya si Abel. セイラさん。こんにちは。 Loh ya, udah kayak takdir aja nih cuy. Sera sendiri sangat senang melihatnya dan langsung mengajaknya duduk di sebelahnya. Meskipun dia udah makan, tapi Sera tetap order sepiring kare lagi dengan tingkat kepedasan sedang seperti Rio. エルフは燃費が悪いんだ。私が食い意地張ってるとかそういうわけじゃないから。誰もそんなことは言ってません。 Setelah cukup banyak basa-basi yang mempererat hubungan mereka, kare mereka pun akhirnya jadi. Keduanya pun menikmati hidangan itu dengan sepenuh hati. Selesai makan, Rio nanyain Sera yang gak pernah kelihatan di guild petualang. Dan belakangan waktu Sera bekerja di ibu kota, dan karena misi jangka panjangnya dia jadi jarang kelihatan di sana. Adapun misi jangka panjangnya ialah menjadi instruktur pedang para prajurit di wilayah Lun ini. こう見えても結構強いんだよ。そうなんですね。 Mumpung lagi bahas ini, Sera ngajakin Rio sparring dengannya. Setibanya di arena duel, nampak beberapa orang yang datang untuk menyaksikan instruktur pedang para prajurit melawan seorang petualang yang belum mereka kenal. Hebatnya di sini, Sera bisa tahu Rio sedang lesu, seolah jiwa petarungnya tidak tersalurkan. Rio lalu menanyakan kok bisa Sera tahu dia juga memakai pedang sepertinya. Sera pun ngasih tahu dia selalu memperhatikan cara jalan serta pergerakan tubuh Rio secara detail. Itulah kenapa dia bisa tahu bahwa Rio sama sepertinya. Sontak semua orang yang menyaksikan tak menyangka Rio mampu mengimbangi seseorang seperti Sera. Sera sendiri sangat terkesan karena tidak ada satupun prajurit yang bisa menangkis terjangannya tadi. Menyadari kekuatan Rio bukan sebatas itu aja, Sera pun berniat menerjangnya sekuat tenaga. Satu pria bahagia, ribuan viewer, dan satu narator nangis di pojokan. Jelas Sera sangat terkejut dengan Rio yang mampu menangkis semua serangannya. Dirinya makin terkejut begitu mendengar Rio yang mengaku diajari oleh sang Raja Peri. Setelah ditanya gimana Sera bisa tahu tentang Raja Peri, Sera pun ngasih tahu elf adalah setengah peri, karena itulah dia bisa tahu jubahnya Rio adalah milik Raja Peri. Melihatnya yang memakai itu, Sera yakin Raja Peri pastilah sangat menyukainya. Di tengah obrolan, asisten Sera datang untuk mengingatkannya waktu latihan dengan Alfonso sudah dekat. Alfonso sendiri adalah cucu dari kepala daerah. Kalem, hati Sera cuma buat Rio kok, gua jamin guys. レイリッタ、こちら冒険者のリョウ。大切な人だから間違いなく送り届けてくれ。絶対またな。 Seperginya Sera, Rio pun diantarkan kembali ke asramanya. Di tengah jalan, si asisten rupanya masih terngiang-ngiang soal Rio yang merupakan orang berharga bagi atasannya. Gak berselang lama, Pak Hook datang dengan kereta kudanya dan mengajaknya ikut untuk membicarakan sesuatu terkait kejadian kemarin. Untungnya aja Pak Hook sudah paham situasinya dan justru berterima kasih padanya. Namun, demi menjaga integritas guild Kota Lun, Rio tetap akan diberi hukuman. Tentu itu hanya formalitas belaka, karena hukumannya sendiri adalah memberinya misi di permukaan. Alasannya ialah sejak pertama kali datang, Rio selalu saja mengambil misi ke dalam dungeon. Itulah kenapa ini akan dijadikan hukuman untuknya. 了承を目的地まで送って戻ってきてほしい。行き先はウィットナッシュだ。
Beberapa hari sebelum Rio menjalani misi di Witness, Niels memohon meminta bantuannya untuk mengambil misi di desa asalnya Abari. Bukan tanpa sebab, misi itu hanya diizinkan untuk para petualang peringkat D ke atas. Dia dan Eto memang sudah naik rank tapi hanya rank E doang. Itulah kenapa Rio diajak separti agar mereka bisa mengambil misi itu. Amon menambahkan misi itu katanya melibatkan goblin dan skeleton yang seharusnya gak bisa berada di satu habitat. Dan seperti biasa, Rio langsung cengengesan karena memikirkan sesuatu. ゴブリンと並ぶファンタジー世界の主役スケルトンの登場ですかやりましょう Setelah meminta detail misi itu ke Pahuk, mereka dijelaskan bahwa sebelum misi Abari sampai di kota Lun mereka, sudah ada 2 parti dari kota Kairadea yang dikirim untuk mengatasinya, yakni parti peringkat E dan juga D. Akan tetapi saat itu, di dalam laporan parti peringkat D, tertuliskan bahwa penduduk desa Abari menolak bekerja sama. Mendengar hal itu jelas Niels merasa heran karena setaunya desanya bukanlah tempat yang tidak ramah. Setelah Pahuk mengizinkan mereka berempat, nampak Rio dan kawan-kawan yang akhirnya berangkat dan melalui beberapa tempat untuk sekedar singgah ataupun mencari informasi. Sesampainya mereka di desa Abari, Niels, Amon, dan juga Eto senang karena merasa pelatihan neraka mereka dengan Rio sebelumnya akhirnya terbayarkan. Di mana stamina mereka sepertinya sudah meningkat dan tiba di desa ini cuma dalam 2 harian saja. Oh, 久しぶりだな! ニルスおかえり Melihat perlakuan para penduduk ke Niels, Rio jadi meledeknya, yang sempat dikira dia diusir dari desa karena sering berbuat onar, lalu jadi petualang di kota Lun. Mendengar Rio yang menjabarkan pendapatnya panjang kali lebar, Eto dan Amon pun kaget karena mengira dia benar-benar punya teman preman yang terusir dan jadi seorang petualang. Setelah itu mereka terlihat menemui kepala desa Abari yang bernama Buran. Melihat kedatangan Niels di sana, tentunya Buran langsung senang dan menyambutnya dengan sangat hangat. 村を出た頃は暴れん坊なだけだったからな。 Niels kemudian mengenalkan Rio dan yang lain sebagai teman dan juga rekan separtinya. Lalu keempatnya pun dijelaskan alasan desa yang menolak bekerja sama dengan parti rank D beberapa waktu lalu. Intinya tuh gini. Parti rank D mengabaikan pantangan turun-temurun dengan meneteskan darah jauh di dalam hutan timur dari Intinya tuh gini, parti rank D mengabaikan pantangan turun-temurun dengan meneteskan darah jauh di dalam hutan timur desa mereka. Itulah kenapa saat parti kedua datang, desa terpaksa melarang mereka masuk karena takut tradisi mereka akan dilanggar sekali lagi. Niels pun akhirnya paham dan mewajarkan tindakan desanya itu. Meski dia sadar harus menjelaskan detailnya pada teman-temannya, namun karena itu adalah rahasia desa, Niels harus meminta izin pada nenek tetua dulu. Di malam harinya, Rio dan kawan-kawan sempat mengobrol dengan kedua adiknya Niels. Terungkaplah di sini mereka bertiga adalah yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang tua mereka akibat suatu insiden mengenaskan. Rasa tanggung jawab untuk menggantikan peran orang tua membuat Niels bertekad ingin jadi seorang petualang agar bisa menghidupi kedua adiknya itu. Gak lama berselang Niels datang usai meminta izin pada nenek tetua. Sebelum bercerita, Niels meminta mereka untuk merahasiakan 2 hal rahasia ini dari siapapun. この村には特殊な部分が2つある。その1つ目が東の森の奥においでになる守護獣様だ。 Mendengar kata roh pelindung, Eto pun kaget karena hanya segelintir desa yang memilikinya. Di lain sisi, lagi-lagi Rio justru bersemangat karena ini semakin terdengar seperti mimpi basah para MC Isekai. Sayang untuk hal keduanya, tetua desa sendirilah yang akan memberitahu mereka. これはきっと
その守護獣様が悪人とかに侵食されて狂ってしまい、僕らに襲いかかってくるに違いない。なんか変なこと考えてないか？何も考えてないですよ。悪いが、明日まで待ってくれ。Besoknya, napak party Rio yang diajak melihat area yang belakangan waktu sering kedatangan beberapa goblin. Dan bener aja, di saat mereka yang sedang melihat jejak kaki para tuyul ijo, tiba-tiba aja skill pasif Rio mendeteksi lebih dari 10 goblin yang OTW ke tempat ini dan akan tiba dalam 5 menitan lagi. Gak pakai lama, mereka berencana menyisakan 1 goblin supaya dia bisa mengantar mereka ke tempat persembunyian para koloninya. アイスバインド10。Setibanya di sarang para tuyul ijo, tanpa basa-basi Rio dan kawan-kawan langsung melancarkan serangan pada mereka semua. アイスバインド6。Usai menghabisi para kroco, tibalah waktunya mereka menghadapi bos kroco yang ternyata adalah seekor jenderal goblin. Awalnya sih kedua garda depan ini kicep karena tahu gap kekuatan di antara mereka. Namun, untungnya... Gobu gobu goburin generaru depu 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 eru kontoru. Melihat aksi mereka tadi, Buran pun terkejut karena tak menyangka Party Nils akan sangat overpower. Setibanya di desa, nenek tetua bernama Nasu menyambut juga berterima kasih karena mereka telah membasmi sarang tuyul ijo. Dan akhirnya, mereka akan diantarkan menuju tempat roh pelindung desa Abari. 守護獣様越見イベント。呪いに侵食された守護獣様とのバトルになる可能性も。また何か不穏なことを企ててないか？ Di sepanjang jalan menuju ke sana, terungkaplah beberapa hal yang cukup mengejutkan. Yang pertama ialah fakta bahwa dunia ini sebenarnya memiliki 7 dewa yang disembah. Salah 2 diantaranya ialah Dewi Cahaya dan juga Dewi Bumi. Seiring berjalannya waktu, entah karena suatu kejadian atau sejenisnya, tapi di era ini, 6 dewa telah hancur menyisakan sang Dewi Cahaya. Desa Abari sendiri sejak dulu selalu menyembah Dewi Bumi. Lalu, hal mengejutkan kedua ialah para penganut Dewi Bumi bisa memakai sihir tanpa rapalan mantra dan justru heran juga penasaran sejak kapan rapalan mantra adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan saat mau menggunakan sihir. もともと詠唱などというものはなかったのじゃ。いつの頃からか詠唱などというものが当然のようにはびこるようになってしまったのじゃよ。 Sesampainya di lokasi roh pelindung, harapan Rio yang ngira bisa baiwan sama roh pelindung jahat pun harus sirna seketika karena yang muncul malah sesosok Fenrir baik hati yang mirip sama anime sebelah yang bakal menaruh hormat tertinggi ke Rio dengan menyebutkan namanya duluan. Nenek Nasu dan Buran pun sangat terkejut karena ini kali pertama mereka melihat sang roh pelindung menyebutkan namanya. 我が名はムクーシンと申す。お主に伝えるのは不義理じゃ。 Nokusin lalu menjelaskan bahwa roh pelindung bisa dibilang saudara dekatnya bangsa peri. Itulah kenapa sosok Rio sangatlah menenangkan bagi dirinya. Mendengar hal itu, dalam hati Rio menduga ini ada hubungannya dengan Raja Peri yang sangat menyukainya. Berhubung dia nggak tahu harus merespon gimana, akhirnya Rio hanya berterima kasih padanya. お主のおかげで寿命が1000年伸びたようじゃよ。実はもうあと10年ほどで尽きるところじゃったが。 Sontak Mbah Nasu dan Nils tak menyangka Rio adalah orang yang sangat hebat. Nah, Nokusin lalu menjelaskan bahwa dia telah mengurung 1 skeleton OP dan juga 3 kroco. Dengan sisa kekuatannya yang semakin menipis, Nokusin khawatir mereka akan meringsek keluar jika terus seperti ini. Maka dari itu, saat Rio dan kawan-kawan nanti berhasil mengalahkan 30 skeleton kroco di sana, ia akan langsung membuka segel pengekang sang skeleton OP. 不浄なりし今御心のもとに返さんスターアンデッド開けるぞ Alamak kau di jumbo, Wak!
ekor skeleton Ark sudah mejeng di sana, seketika Ryo langsung mengenhance senjata mereka dengan sihir Ice Create Hammer. Gak berhenti sampai sana aja, dia juga akan mengunci pergerakan skeleton Ark itu usai memberi tanda pada Nukusin untuk melepaskan segel pengekangnya. Ice Flower! Ice Punch! Mau berapa kali pun skeleton Ark itu mencoba bangun ataupun kabur, skill Ice Ring-nya si Ryo selalu membuatnya terpeleset berulang kali. Di saat yang sama, Nils dan Amon terus melancarkan serangan ke titik vitalnya. Sampai akhirnya... 君が立っているのは水素結合2つの水分子を多めにして Sehabis menumpas Kaori Jumbo, mereka terlihat memasuki kuil kuno yang bahkan nenek Nasu saja baru pertama kali datang ke sana. Di pusat kuil terdapat sebuah patung yang konon katanya dilindungi karena membawa batu mulia yang bersinar sangat terang. Namun pada suatu hari sinar batu mulia itu mulai meredup dan tak lama kemudian pecah seperti ini. Mungkin juga inilah alasan kenapa desa mereka seringkali ditargetkan oleh para monster karena energi sihir yang seharusnya melindungi desa malah bocor hingga menarik perhatian para tuyul ijo dan juga Kaori. Menyadari semua itu, nenek Nasu berniat menyegel gua ini dengan skill penyegelnya supaya energi sihir di dalamnya tidak bocor keluar lagi. 我が術でその洞窟に封印の塚を作ろう。さすれば力が漏れ出ることはないじゃろう。 Setelah rombongan Ryo pamit pergi dari sana, nampak mereka berempat yang membicarakan soal masa izin asrama Ghoul 300 hari yang akan segera berakhir. Itulah kenapa Nils dan Eto berniat membeli atau menyewa sebuah rumah dan mengajak Amon juga Ryo ikut dengan mereka. Tak seperti Amon yang langsung mengiyakan ajakan tersebut, Ryo meminta waktu untuk memikirkannya karena dia memiliki rencananya sendiri. Sementara itu, nampak Abel yang ditunjuk sebagai perwakilan Pahuk di festival Witness nanti. Biasanya sih Pahuk meminta Pelpes, tapi karena dia lagi ada misi lain, makanya Abel ditunjuk sebagai penggantinya. Scene berpindah ke Kekaisaran Debuhi. Seseorang yang nampaknya adalah wakil komandan mereka mengumumkan komandan batalion mereka hendak menyampaikan sesuatu. 前回よりは上達していたが、旧大点とはまだ言えぬ。明日より私と副長は皇帝陛下の命によりナイトレイ王国のウィットナッシュに出向く。帰還予定は2ヶ月後。戻った際の演習でさらなる向上した姿を見ることができると信じている。 Meski punya wajah yang sangat kawaii, tapi sosok komandan batalion ini sangat disegani oleh semua anggotanya. Berkat percakapannya dengan wakilnya itu, disinilah kita semua akhirnya tahu sosok di balik penyihir ledakan api yang bahkan sangat ditakuti oleh kerajaan Nightly. 爆炎の魔法使いの二つ名は伊達ではありませんね。